Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Najibah, NIM 3418143. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah dakwah pemberdayaan. Video ini berisi mengenai laporan atau hasil dari kegiatan pemberdayaan di masyarakat yang telah saya kerjakan. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung aja masuk ke videonya. Saya mengambil judul Upaya Meningkatkan Kreativitas dan Menanamkan Pentingnya Menabung pada Anak-anak. Kegiatan pemberdayaan di masyarakat ini saya laksanakan di Dusun Barubuk, RT 14 RW 5, Desa Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Fokus dari dakwah pemberdayaan saya yaitu anak-anak. Dan masa pengerjaan dakwah pemberdayaan, tugas dakwah pemberdayaan ini yaitu selama 1 bulan. Kondisi dampingan saat ini. Kondisi umum. Dakwah pemberdayaan ini dilaksanakan di Dusun Barubuk, RT 14 RW 05, Desa Karanghegar, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kecamatan Pabuaran adalah kecamatan yang memiliki luas 12.690,07 ha yang terbagi ke dalam 7 desa. Kecamatan Pabuaran berada di ketinggian antara 0 sampai 500 mdpl dengan bentuk permukaan wilayah terdiri dari perbukitan dan pegunungan, sehingga Kecamatan Pabuaran merupakan lahan datar sebesar 31% yang sedikit bergelombang seluas 22,8%, sementara lahan berbukit dengan kemiringan seluas 32,5%, serta kondisi tanah yang mempunyai jenis potsolik merah kekuningan, kompleks grumosol, regosol, mediteranial, dan latosol, coklat kekuningan. Iklim di Kecamatan Pabuaran masih dipengaruhi keadaan iklim secara regional wilayah Kabupaten Sukabumi. Kondisi khusus yang akan menjadi fokus dampingan. Cukup banyak anak-anak di Dusun Barubuk yang kurang memiliki minat dan motivasi untuk belajar dan untuk selalu mengembangkan bakat dalam dirinya. Nah, untuk tema saya adalah meningkatkan kreativitas dan menanamkan kebiasaan menabung pada diri anak-anak ya. Nah, jadi di Dusun Barubuk, Desa Karanghegar ini memiliki beberapa permasalahan. Nah, 2 diantaranya yaitu banyak anak-anak yang masih mengesampingkan pembelajaran dan masih kurang memiliki motivasi untuk belajar dan meningkatkan kreativitas dalam dirinya. Dan yang kedua, banyak anak-anak di sini yang belum bisa membagi keuangannya atau bisa dibilang sangat-sangat boros, terutama untuk jajan gitu kan. Tentunya 2 hal itu sangat berbahaya bagi kepribadian anak-anak di masa depan. Banyaknya anak-anak yang malas belajar dan lebih memilih bermain game online di smartphone itu banyak terlihat selama masa pembelajaran online ini. Dan jika dibiarkan terus-menerus seperti itu, anak-anak akan semakin kecanduan bermain game online dan akan menjadi memiliki kebiasaan malas untuk belajar, malas untuk mencoba hal baru. Dan yang kedua, permasalahan kedua yaitu anak-anak di sini banyak yang boros hanya untuk jajan. Tentu hal ini akan menjadi hal yang buruk untuk masa depan anak-anak. Jika dari kecil anak-anak terus dibiasakan jajan yang berlebihan, mengeluarkan uang hanya untuk jajan, tanpa memikirkan apa yang benar-benar ia butuhkan, maka di masa depannya itu akan menjadi kebiasaan pada anak-anak. Anak-anak akan menjadi terbiasa untuk memiliki kepribadian yang boros gitu. Karena itu saya ingin meningkatkan kreativitas dalam diri anak-anak dan membiasakan atau menanamkan pentingnya menabung pada anak-anak di sini.
Saya harap dengan seperti itu, saya harap saya dapat meningkatkan jiwa kreativitas dan dalam diri anak-anak. Tujuan saya mengambil tema tersebut adalah untuk mengalihkan perhatian anak-anak di Dusun Barubuk, untuk menghabiskan banyak waktunya dengan meningkatkan kreativitasnya dibanding dengan bermain game online. Saya mengajak mereka untuk belajar, mencoba hal baru. Saya mengajak mereka untuk mempunyai ketertarikan untuk mencoba hal baru, unik dan menarik. Dan saya juga mengingatkan dan memotivasi mereka mengenai pentingnya menabung sejak dini. Saya harap dengan dakwah pemberdayaan yang saya laksanakan ini, saya dapat meningkatkan kualitas anak-anak di Dusun Barubuk ini. Jika kualitas anak-anak di dusun ini meningkat, maka di masa depan nanti dusun ini pun akan memiliki banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan cara apa saya meningkatkannya? Jadi, cara yang saya gunakan untuk meningkatkan kualitas anak-anak di sini adalah dengan mengalihkan perhatian mereka dari bermain game, dan saya alihkan perhatian mereka untuk membuat mereka tertarik untuk mencoba hal yang baru gitu. Karena itu saya pun mengajak mereka untuk belajar bersama, mencoba hal yang baru, buat celengan dari bambu. Dan dengan celengan itu saya mengajak mereka untuk menabung. Jadi fokus atau target pemberdayaan saya itu yaitu anak-anak. Dan kondisi sebelum dilakukan pemberdayaan itu adalah banyak anak-anak yang masih sering bermain game online di smartphone dan sering menghabiskan uangnya hanya untuk beli jajan. Dan kondisi yang terjadi setelah saya melaksanakan kegiatan pemberdayaan ini yaitu kegemaran anak-anak pada game online itu semakin berkurang, dan mereka semakin sering berkumpul untuk mencoba hal-hal yang baru, dan kebiasaan jajan yang berlebihan juga berkurang. Anak-anak mulai minat untuk meningkatkan kreativitasnya dengan membuat hal-hal baru dan mulai menabung. Langkah-langkahnya itu yang pertama, mencari persoalan yang ada di Dusun Barubuk ini. Setelah kita menemukan permasalahan yang akan dilakukan pemberdayaan, kita menentukan langkah yang tepat untuk ketika kita melakukan pemberdayaan itu. Tapi sebelum itu kita izin dulu ke ketua RT-nya. Setelah itu kita menentukan langkah yang tepat atau cara yang tepat untuk apa yang akan kita lakukan selama pemberdayaan itu. Saya mencari ide kreativitas yang bahan-bahannya bisa didapat di sekitar kita. Karena kebetulan di Dusun Barubuk ini sangat banyak bambu yang tidak terpakai, maka saya memutuskan untuk membuat celengan dari bambu yang dicap. Jadi dakwah pemberdayaan saya ini dilakukan dengan memanfaatkan bambu di Dusun Barubuk ini. Setelah itu saya mengumpulkan anak-anak dan mulai melaksanakan program pemberdayaan di masyarakat di Dusun Barubuk ini dengan memberikan motivasi mengenai pentingnya menabung dan mengajarkan bagaimana cara membuat celengan dari pohon bambu itu. Setelah itu saya mengevaluasi program pemberdayaan yang telah saya lakukan. Kemudian hasil dari kegiatan pemberdayaan itu saya cari kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan program maupun hasil dari pemberdayaannya. Saya harap program dakwah pemberdayaan yang saya lakukan ini bisa memberikan perubahan jangka panjang pada anak-anak di daerah ini. Kendala dan sarannya itu yang pertama, sulitnya mengajak anak-anak untuk berkumpul.
Penyelesaiannya adalah dengan memberikan motivasi dan membujuk anak-anak dengan hal-hal yang menarik yang akan dilakukan selama program pemberdayaan. Yang kedua, sulitnya mencari ide kerajinan karena beberapa bahan yang sulit didapat di daerah ini. Dan penyelesaiannya adalah dengan memanfaatkan barang yang tidak terpakai di sekitar dusun. Salah satunya yaitu bambu. Lalu sarannya adalah jika saya mengadakan dakwah pemberdayaan lagi, saya akan mengajarkan lebih banyak kerajinan tangan, dan hasil dari kreasi anak-anak tersebut akan dilombakan untuk meningkatkan semangat dan motivasi anak-anak dalam berkreativitas. Itu juga masuk dalam evaluasi dari pemberdayaan saya. Oke teman-teman, setelah penjelasan yang begitu panjangnya, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam tutur kata dan perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.